Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu DRA Neni Lukmaningsih, Ibu Imam Mulyani SPD, dan anak-anak kelas 10 Tata Busana SMK Negeri 1 Kendal yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang. Tempat tinggal saya di Desa Bengkle, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Di sini anak-anak bisa memanggil saya Ibu Sri atau Ibu Yuni. Kemudian sesuai dengan arahan dari Ibu Maini selaku guru pamong saya akan mengajar mata pelajaran teknologi menjahit. Nah, anak-anak kan kemarin sudah belajar mengenai dasar-dasar menjahit seperti menjahit lurus, jahitan melengkung, zigzag, dan melingkar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kampu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kampu, tentang definisi kampu, macam-macam kampu, dan penerapannya dalam busana. Nah, sekarang apa itu kampu? Nah, mungkin anak-anak sudah ada yang tahu definisi dari kampu itu apa. Nah, kampu itu merupakan jarak antara garis pola atau jahitan dan tepi potongan kain. Nah, rata-rata kampu itu besar kampu rata-rata itu 1,5 cm. Nah, tetapi ini tidak mutlak semua kampu harus 1,5 cm. Kampu itu besarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah macam-macam kampu. Secara umum kampu itu dibagi menjadi dua, yaitu kampu buka dan kampu tutup. Kampu buka dan kampu tutup. Nah, kampu buka ini terdiri dari beberapa. Penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara diobras. Yang pertama diobras, kemudian yang kedua bisa kita stik lepas atau kecil. Kemudian bisa kita gunakan rompok dan juga bisa kita gunakan di gunting zigzag. Nah, kampu yang dengan diobras ini bisa kita temukan di baju-baju atau pakaian yang sehari-hari kita gunakan. Untuk kampu buka yang disetik lepas atau disetik kecil ini biasanya digunakan untuk bahan tipis dan mudah bertiras. Kampu obras biasanya digunakan untuk bahan yang dia tidak mudah bertiras, tapi tujuannya untuk merapihkan dan menyembunyikan tiras. Kalau yang disetik lepas ini biasanya digunakan untuk bahan yang tipis dan mudah bertiras. Nah, untuk kampu yang dirompok ini untuk bahan
jas itu, kain jas itu kan tebal. Nah, kita gunakan kampungnya kampung rokok biasanya. Kemudian kampung yang digunting zigzag. Nah, kampung yang digunting zigzag ini biasanya digunakan untuk bahan yang tebal, dan tidak mudah berkiras. Nah, sekarang yang kedua yaitu kampus tutup. Kampus tutup ini terdiri dari yang pertama itu kampus tutup yang diobras. Kampung obras tutup. Yang kedua ini ada kampung balik. Kemudian yang ketiga ada kampung pipi. Yang keempat ada kampung sarung. Yang terakhir ada kampung konveksi. Nah, untuk kampung obras tutup, nah ini biasanya digunakan pada busana anak atau kaos, biasanya juga menggunakan obras tutup. Kemudian ini untuk kaos ya. Kemudian untuk kampung balik itu biasanya digunakan pada kebaya yang tembus terang. Nah, contohnya seperti ini. Ini kebaya. Semua bagian jahitan di kebaya ini menggunakan kampung balik seperti ini. Di bagian bahu, dari luarnya terlihatnya seperti ini, dari dalamnya seperti ini. Kemudian ini di bagian lengan, di bagian kerung lengan, semuanya menggunakan kampung balik. Ini untuk kampung balik. Selanjutnya untuk kampung pipi. Nah, kampung pipi ini biasanya digunakan pada busana pria. Busana pria. Nah, busana pria seperti ini. Sambungan antar motif ini menggunakan kampung pipi. Kemudian di bagian sisi ini juga menggunakan kampung pipi. Di bagian kerung lengan juga kampung pipi. Ini yang lebih jelas. Seperti ini ya. Kampung pipi itu dia ada 2 jahitan yang nampak, yang terlihat seperti ini.
Kemudian ada kampus sarung. Kampus sarung ini tidak hanya digunakan untuk menjahit sarung, tetapi juga untuk bahan yang bermotif kotak, atau garis. Nah, kampus sarung ini digunakan supaya antar motif itu bertemu saat dijahit. Nah, kemudian ada kampuh konveksi. Kampuh konveksi ini hampir sama dengan kampuh sarung dan kampuh pipi. Hanya saja cara menjahitnya di sini lebih mudah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat kampuh-kampuh ini dari kampuh buka sampai kampuh tutup, kampuh konveksi. Nah, cara membuat kampuh ini nanti akan Ibu jelaskan. Sebelum kita membuat kampuh-kampuh ini, alat dan bahan yang kita perlukan diantaranya ada benang jahit, gunting benang, gunting kain, kapur jahit, kemudian ada matlin, kain, dan juga gunting zigzag. Sebelum kita praktek membuat fragmen kampuh, kita harus mengetahui dulu bagian baik dan bagian buruk kain. Nah, cara sederhana untuk menentukan bagian baik dan bagian buruk kain adalah, nah, kita lihat pinggirannya, kita lihat pinggiran kain. Di sini ada lubang-lubang kecil seperti ini. Kita raba. Sisi yang lubangnya itu terasa, itu berarti bagian buruk. Sedangkan sisi yang saat diraba itu tidak terasa, berarti itu bagian baik. Seperti itu. Yang pertama kita buat kampuh buka. Nah, di sini sudah Ibu tandai. Ini lebarnya 1,5. Di bagian buruknya kita jahit bagian baik bertemu bagian baik. Bagian baik, ini bagian baik, ini bagian baik. Seperti ini. Kemudian kita jahit tepat di pola jahitan ini. Jangan lupa selalu dikunci. Setelah seperti ini, kita lanjutkan dengan membuka kampuh. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menyelesaikan bagian tirasnya ini dengan cara diobras, disetik lepas, kemudian dirompok, dan bisa juga menggunakan gunting zigzag. Nah, tapi kita harus sesuaikan dengan jenis kain yang kita jahit. Tetapi untuk praktek ini kita akan mempraktekkan semuanya untuk belajar. Untuk kampuh buka yang diobras, jangan lupa kita buka dulu ya, seperti ini. Kemudian hal penting yang harus kita lakukan
saat membuat kampuh buka obras adalah pastikan bagian baik kain ini berada di posisi atas saat kita mengobras. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian baiknya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Nah, kira-kira seperti inilah hasil dari kampuh buka obras. Di bagian buruknya akan terlihat jahitannya seperti ini, akan berbeda antara bagian baik dengan bagian buruk. Ini obrasannya berbeda. Nah, untuk kampuh buka yang disetik lepas, setelah kita jahit seperti ini, kita lipat ke arah buruk. Ini bagian buruk kain dan di sini bagian baik. Otomatis di sini juga bagian baik kain. Kita setiknya ke bagian buruk kain seperti ini. Kita ambil 3 mili sampai 5 mili saja, jangan besar-besar. Nah, seperti ini hasil jadinya. Lakukan langkah yang sama untuk tiras di sisi satunya lagi, seperti ini. Nah, untuk membuat kampuh yang dirombak, kita membutuhkan kain serong. Nah, ini ibu sengaja menggunakan kain yang warnanya berbeda supaya anak-anak bisa lebih jelas ketika memperhatikan. Nah, cara membuat kain serong seperti ini seratnya melintang. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita buat kampuh buka yang dirombak. Ini ibu sudah siapkan kain serong yang tadi kita potong. Caranya kita lipat dulu seperti ini, kemudian kita jahit kain serongnya ini. Nah, setelah dijahit seperti ini, kita buka, kemudian kita lipat kain serongnya 2 kali. Ini
Nah, ini hasilnya. Bagian depannya seperti ini, bagian baiknya, bagian buruknya seperti ini. Ada jahitan di atas kain serongnya, sedangkan di bagian baiknya tidak. Tinggal kita rapihkan seperti ini. Kemudian untuk sisi sebaliknya kita lakukan hal yang sama. Nah, kalau untuk yang digunting zigzag ini seperti ini, tinggal kita gunting zigzag di bagian tirasnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah digunting zigzag. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi.